Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membersihkan ember ini ya, yang berisi indukan lobster hias saya yang pertama. Jika teman-teman lihat ya, itu banyak sekali ya kotorannya, peletnya, dan sudah keruh airnya nih teman-teman. Jadi kelemahan dari budidaya melalui ember ini adalah airnya itu cepat keruh ya. Kalau kita memberi pakan pelet, sudah dipastikan airnya itu cepat keruh. Tapi kalau kita memberinya sayur-sayuran tuh jarang atau lama ya, airnya tuh akan cepat keruh. Kalau sekarang nih coba lihat tuh, sudah mulai berkeruh ya. Dan apalagi ya jika tidak menggunakan aerator, karena saya lihat tuh banyak yang lain itu menggunakan tidak menggunakan aerator, medianya media ember ya. Itu bisa berbahaya ya teman-teman, karena kalau seperti ini ya, amoniaknya sudah tinggi, airnya itu sudah tinggi, kotorannya itu maksud saya sudah banyak, tidak menggunakan aerator, maka si lobster itu bisa kehabisan oksigen ya, karena amoniaknya yang tinggi, oksigennya yang kurang akan menyebabkan kematiannya. Oh no. Nah ini teman-teman, ada 4 ya di sini. Jadi sudah lumayan ya, dari 4 indukan ya, sebenarnya 4 indukan, tapi di sini sekarang ada 3 karena kemarin itu indukan betinanya itu dikanibal oleh temannya sendiri, jadi tinggal 3 ya. Jadi indukan yang betinanya cuma 1 di sini. Nah dari hasil 4 indukan kemarin ya, dari 2 indukan betina itu menghasilkan lumayan banyak nih. Saya perlihatkan lagi ya. Nih anak-anaknya itu ya sudah mulai besar ya, ukurannya itu sudah hampir sama dengan indukannya tuh. Itu ada yang putih nih ya, tuh ada yang putih, ini merah ya teman-teman. Dia ada yang putih nih tuh, walaupun indukannya tuh berwarna merah semua, tapi ada yang putih. Orang bilang itu ya albino ya, albino dari lobster hias ini ya, sudah mulai besar nih. Ukurannya itu sudah seukuran, hampir seukuran indukannya ya. Nah, ini ya. Jadi untuk jenis red claw ini ternyata pertumbuhannya itu cepat sekali. Bukan red claw, maksud saya clarky ini teman-teman, pertumbuhannya itu cepat sekali dibandingkan jenis red claw ya. Ini baru 1,5 bulan ya, atau 2 bulanan ya, 2 bulan kurang lah, kurang sedikit sudah segini nih ukurannya, sudah besar ya teman-teman tuh. Nanti kita kuras juga nih, sudah lumayan kotor juga ya. Oke, kita pindahkan ya yang di sini, nanti airnya kita ganti ya teman-teman. Oke, kita letakkan dulu di sini. Satu lagi ya teman-teman. Tuh, ada 3 nya, ada 3 ya, belum ada yang bertelur. Enggak ada. Oke, kita kembalikan, kasihan nih tuh. Ini capitnya besar sekali ya teman-teman, tuh capitnya. Oke ya,
saya ganti dulu airnya nih. Baiklah teman-teman, ini airnya sudah saya ganti dengan yang baru. Kita pindahkan ya ini. Oke, nih coba teman-teman perhatikan kira-kira di antara 3 ekor ini yang mana yang betina. Kalau seperti ini ya, kita agak kurang tahu ya yang mana betina, karena secara fisik itu bentuknya sama, nggak ada perbedaan ya, merah semua. Jadi cara mengetahuinya itu adalah dengan cara mengecek jenis kelaminnya teman-teman. Oke, kita cek ya, coba cek satu, coba kita coba yang ini. Oke, ini jantan nih, karena ada ini ya mengarah ke atas kakinya itu. Kita coba cek satu lagi. Nah, ini betina. Sorry, ini jantan juga nih. Tuh ya. Ini ada kakinya. Ini kakinya itu menghadap ke atas itu. Ini yang betina nih pasti. Nih ya, kalau yang betina itu dia nggak ada kaki yang di sini ya. Terus ada lubang tuh yang di sininya tuh. Di kaki nomor 2 itu ya, lubangnya itu nggak kelihatan ya karena kecil. Nah, ini yang betina. Jadi cara membedakannya tuh seperti itu. Nah, ini betinanya tuh kakinya putus satu teman-teman ya. Nih, kakinya putus. Oke, kita letakkan. Tuh. Jadi kalau kita ganti air ini teman-teman, mereka itu yang pastinya akan beradaptasi dengan air yang baru ya. Biasanya merangsang mereka untuk berganti kulit ya teman-teman. Jadi ganti kulit itu manfaatnya banyak, seperti yang tadi, misalkan kakinya itu putus atau capitnya hilang, dia akan meregenerasi kembali bagian tubuhnya yang hilang dengan yang baru ya, tapi tidak akan sama dengan yang lama. Misalkan capitnya pasti ada yang kecil, ada yang besar. Misalkan yang kanan itu putus, nanti saat mereka ganti kulit akan tumbuh tapi tidak langsung besar ya, pasti dengan yang kecil dulu ya. Nah, jadi seperti itu juga. Ini juga untuk jenis hias ini kanibalnya juga tinggi sekali, terbukti dari lobster indukan saya yang betina. Ini kan awalnya itu 4, satunya itu dikanibal oleh temannya sendiri pada saat ganti kulit ya. Nah, jadi kelemahan dari budidaya ember ini, yang pertama airnya itu cepat keruh, yang kedua rawan kanibal ya. Jadi kanibalnya ini kuat sekali ya. Resiko teman-teman kalau budidaya lobster pasti akan menemui yang namanya kanibalisme ya. Bisa kanibalismenya itu menyisakan dagingnya sedikit atau tinggal batu kalsium saja. Nih. Jadi kalau tidak kita segera ganti air, maka amoniaknya itu makin tinggi, bisa menyebabkan kematian juga untuk lobsternya. Ditambah lagi kalau teman-teman tidak menggunakan aerator ya, maka bisa dipastikan lobsternya bisa stres dan mati. Jadi aerator itu menurut saya itu penting sekali. Kalau tidak menggunakan aerator menurut saya bisa, tapi teman-teman harus rajin mengeceknya ya. Airnya itu harus sering diganti. Kalau keruh kayak tadi itu harus segera diganti. Sebenarnya tadi belum saya ganti juga nggak jadi masalah karena masih ada aeratornya ya, dan juga nggak terlalu keruh juga tadi.
bisa makannya itu banyak. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan aerator, airnya keruh seperti tadi, sudah dipastikan ya amoniaknya tuh bakal tinggi sekali ya, karena oksigen terlarutnya itu sedikit, amoniaknya tinggi. Jadi tinggal menunggu waktu saja ya lobsternya itu mati. Oke, jadi mereka sedang melakukan kembali adaptasi airnya ya teman-teman. Oh ya, satu lagi ada pertanyaan, apakah bisa menggunakan air PDAM? Menggunakan air PDAM itu menurut saya itu bisa teman-teman ya. Ya seperti itu ya, tapi harus diendapkan dulu selama 1 hari, dan selama diendapkan juga itu harus kita cek dulu ya airnya tuh masih beraroma zat kimia dari ledengnya atau PDAM-nya, kaporinya itu masih ada, kita cium aromanya. Kalau zat kimianya sudah nggak tercium lagi, baru bisa digunakan untuk lobsternya teman-teman. Itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Wah, ini berkelahi nih tuh. Saya rasa cukup ya teman-teman video hari ini. Apabila ada pertanyaannya, saran, komen, kritik, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.